Halo, suara saya kedengaran? Kedengeran, Bu? Oh ya, tadi agak terganggu. Kedengaran, Oh Bu? ya, saya ulangi lagi ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Halo adik-adik, sahabat rumah belajar, bagaimana kabar kalian? Ya, mudah-mudahan sampai hari ini kita masih tetap sehat ya, masih tetap semangat ya adik-adik. Oke, ya baik adik-adik, hari ini kita akan belajar bersama Kak Jepta dan Kak Betty. Ya, untuk supaya lebih jelasnya, Kakak perkenalkan dulu ya. Ya, jadi untuk narasumber pada pagi hari ini, kita akan nanti belajar bersama dengan Kak Jepta Jemaki Kui MPD dari Duta Rumah Belajar Sulawesi Utara tahun 2019, guru SMA Negeri 3 Manado. Dan narasumber kita yang kedua, Kakak Betty Marlina SPD GR, Duta Rumah Belajar Sumatera Selatan 2000 tahun 2019, guru SDN 12 Tanah Abang. Dan kakak sendiri sebagai moderator, Ibu Fatma Saryati SE, Duta Rumah Belajar Sulawesi Tengah tahun 2017, guru SMA Negeri 3 Palu. Ya, jadi adik-adik ya, kita akan ditemani oleh narasumber atau kakak-kakak yang ganteng dan yang cantik untuk pada pagi hari ini. Ya, kita sapa dulu ya narasumber kita adik-adik ya. Halo Pak Jepta, bagaimana sudah siap? Siap, Kakak. Siap, oke. Ya, kita dengar suaranya. Siap. Ya, Kakak Betty Marlina juga. Halo, Kak Betty, bagaimana kabarnya di sana? Sudah siap? Halo, Ibu. Ya, Alhamdulillah siap, Bu. oke. Ya, jadi adik-adik kita akan bersama-sama belajar dengan Kak Jepta dan Kak Betty. Untuk selanjutnya nanti adik-adik ya, tolong dipersiapkan alat tulisnya karena kita nantinya akan belajar tentang perkalian dan pembagian. Ya, jadi adik-adik silakan disiapkan dan jangan lupa ya adik-adik, jika nanti misalnya ada pertanyaan, nanti kita ada sesi tanya jawabnya ya Kak ya. Karena di sini kita lebih kepada konsultasi belajar. Jadi mungkin untuk Kak Jepta dan Kak Betty nanti akan memaparkan materinya mungkin tidak lama ya, 10 menit 10 menit. Nah, setelah itu nanti kita akan lebih banyak konsultasi. Ya, jadi adik-adik boleh leluasa untuk lebih banyak bertanya. Jadi kita akan buka lebih banyak sesi tanya jawab. Dan jangan lupa adik-adik ya, kita juga ada kuis Ki Hajar. Nantinya akan berhadiah ya. Ya, jadi jangan lupa adik-adik selalu siap di program Sapa DRB ini karena kita akan nanti ada kuis Ki Hajarnya ya. Nah, jadi untuk sebentar kakak akan beritahu bagaimana kuisnya. Tapi sebelumnya kita akan sama-sama dengarkan dulu pemaparan dari narasumber kita masing-masing. Yang pertama saya persilahkan kepada Kak Jepta dulu. Ya, silakan. Oke, terima kasih Bu Fatma. Selamat pagi adik-adik seluruh Indonesia, khususnya siswa SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, Kakak akan menjelaskan berkaitan dengan materi perkalian dan pembagian. Oke. Pernahkah kalian melihat buah apel? Ya, tentu pernah. Ini buah apel gambarnya. Ada yang seperti ini juga. Ada juga yang seperti ini. Jumlahnya ini 1, ini 3, ini 6. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian, selain gambar yang tadi, ini ada juga buah apel yang warna hijau. Agak berbeda. Dan buah apel yang seperti ini yang asli dari Indonesia. Tentu
kita bangga, kita juga memiliki buah apel. Tepatnya kalau tidak salah ini di Kota Malang. Ya, warnanya hijau. Mungkin adik-adik yang hadir pada saat ini ada yang berasal dari Kota Malang. Jadi apel warna hijau adalah asli dari Indonesia. Oke, kita lanjut. Kalau misalkan sebuah apel ditambah sebuah apel lagi, maka apelnya menjadi 3. Kalau dalam model matematika, kita bisa tulis seperti ini. Jadi jumlahnya 1, tambah 1, tambah 1, itu sama dengan jumlah apel menjadi 3. Penjumlahan yang berulang itu bisa kita ubah menjadi perkalian. Sehingga penjumlahan angka 1 sebanyak 3 kali bisa kita tulis 3 dikali 1. Itu tetap sama dengan 3. Oke, kita lanjut adik-adik. Ini buah apel. Jumlahnya kita ditambahkan dengan buah apel yang sama. Dengan jumlah yang sama tentunya. Sehingga menjadi seperti ini. Kalau dalam model matematikanya, kita bisa tampilkan seperti ini. Jadi yang tadi, ini berjumlah 3, ditambah berjumlah 3, itu sama dengan 6. Penjumlahan yang berulang, kita bisa ubah dalam bentuk perkalian. Jadi, angka atau bilangan 3 ditambah 3 sebanyak 2 kali, kita bisa tulis 2 kali 3. Jadi, angka penjumlahan 3 yang berulang 2 kali, bisa kita tulis 2 kali 3 sama dengan 6. Kita bisa lihat contoh yang lain juga. Misalkan 6 buah apel, ditambah 6 buah apel, ditambah 6 buah apel, ditambah 6 buah apel, menjadi, bisa kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ya benar, 24 jumlahnya. Jadi sama halnya yang tadi, kalau kita buat dalam model matematikanya, seperti ini. Jadi 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 itu sama dengan 24. Penjumlahan berulang 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 sebanyak 4 kali bisa kita tulis 4 kali 6 itu sama dengan 24. Nah, apel Malang. Jadi jumlahnya 1,5 ini ada 1,5 ditambah dengan 1,5 sehingga apelnya menjadi 3. Jadi setengah dengan setengah itu digabungkan menjadi 1. Kemudian ada 2 yang masih utuh sehingga menjadi 3. Kalau dalam model matematikanya bisa kita tulis seperti ini. Setengah menjadi 3. Berarti dalam bentuk pecahan 1,5 tambah 1,5 sama dengan 3. Penjumlahan berulang sebanyak 2 kali bisa kita tulis berarti 2 kali 1,5 sama dengan 3. Jadi 2 kali 1,5 sama dengan 3. Ini juga bisa kita tulis dalam bentuk pecahan desimal menjadi 1,5 1,5 ditambah 1,5 sama dengan 3. Berarti bisa kita tulis dalam bentuk perkalian 2 kali 1,5 sama dengan 3. Latihan soal. 2 kali 5 itu kan sama dengan penjumlahan angka 5 sebanyak 2 kali. Berarti sama dengan 10. Yang kedua, 3 kali 4. Berarti 4 ditambah 4 ditambah 4 sebanyak 3 kali. Berarti hasilnya 12. Kemudian perkalian 4 dikali 1,5. 1/1/2. Berarti penjumlahan 1/1/2 sebanyak
4 kali. Berarti 1/2 ditambah 1/2 ditambah 1/2 ditambah 1/2 sama dengan, tadi kan sudah ada contoh 1/2 tambah 1/2 kan 3. Berarti 3 tambah 3 sama dengan 6. Jadi itu seperti itu. Oke. Kita langsung masuk saja ke kuis Ki Hajar Sapa DRB yang pertama. Mungkin bisa dipandu langsung oleh Ibu Fatma atau saya sendiri yang akan pandu. Oh ya, baik, saya bantu ya Bu Kak Jepta Fatma. ya. Ya, halo. Iya, iya. Ya, saya bantu. Iya. Oke. Silakan, Bu. Ya. Baik, adik-adik, setelah tadi menyimak materi dari Kak Jepta, ya sekarang kita akan coba dulu kuis Ki Hajar Sapa DRB ya. Ya, silakan adik-adik siapkan ya, dipersiapkan. Yang pertama kalian menuliskan di chat ya, di chat di kolom chat nanti. Ya, dengan formatnya kuis Ki Hajar 1 ya. Kemudian sama dengan apa jawabannya gitu ya, Kak Jepta ya. Ini soalnya apa Kak Jepta? Pilihan ganda? Halo? Halo? Halo Bu Fatma. Ya, sempat hilang. Jadi kita sepakat saja. Ya, Kuis Ki Hajar ya. sama dengan atau Ki Hajar saja. Ki Hajar boleh. Ya, Supaya ada yang Ki Hajar 1 sama dengan. ya boleh. Ya, Ki Hajar 1 Ah, sama dengan jawabannya ya. ya. 1 sama dengan ya jawabannya. Kalau A, B, B, jawabannya C, C, Ya. jawabannya D, D. Oke, siap Oke, siap-siap adik-adik. ya. Ya, Ki Hajar. Oke. Kita harus Kita belajar. hitung sampai 3. Ya, 1, 2. 1, 2, 3. Ya. Oke. Jadi Ya, seorang siapa bapak yang paling ingin cepat? membeli buah di Indo April kepada keempat anaknya. Sebelum pergi, setiap anaknya berpesan bahwa mereka ingin makan buah apel sebanyak 2,5 buah atau 2,5 buah. Tentukan berapa banyak buah apel yang dibeli oleh bapak tersebut. Nah, kita berikan waktu 1 menit ya, atau berapa menit? 1 menit. Oke, banyak yang sudah menjawab ini. Oke. Bu Fatma bisa melihat chat-chat Ya, anak-anaknya. sementara saya perhatikan ini siapa yang paling tercepat. Ya, jadi adik-adik yang tercepat Iya. itu yang juara ya. Oke, dan formatnya juga harus Iya. sesuai Kak Jepta ya. Harus sesuai. Ki Hajar Iya, 1 sama dengan, nah itu banyak yang nulis jawaban. enggak ditulis sesuai format. Oke, di sini Kakak lihat yang paling pertama Cinta Ananta. Kita tutup dulu. Iya. Oh Cinta iya, dulu jawabannya Ananta. apa ya Kak Jepta? Disebutkan dulu ya jawabannya. Nah, kita tutup dulu. Kita hitung mundur. Ya. 5, 4, 3, 2, 1. Jadi jawabannya kita bahas dulu ya, Kak, supaya saya sempat membuat pembahasan seperti ini. Jadi ada 4 orang anaknya. Yang pertama 2,5, yang kedua 2,5, yang ketiga 2,5, yang keempat 2,5. Jadi jawabannya jadi pertanyaan. Berarti 2,5 tambah 2,5 tambah 2,5 tambah 2,5 sama dengan 10. Atau bisa ditulis dalam bentuk perkalian menjadi 4 kali 2,5 sama dengan 10. Jadi jawabannya yang tadi Bu Fatma, Ya, jawabannya adalah C. Oke, iya
adik-adik. C. Jadi jawabannya Ya. adalah C. Iya. Oke, kita akan lihat siapa yang tercepat. Ya, di sini yang paling tercepat dan formatnya sesuai adalah Cinta Ananta, Kak Jepta. Iya. 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 Ya, oke. Jadi adik Cinta Ananta. Tapi Bu Fatma dikonfirmasi dulu ya kalau adik Cinta Ananta ini benar-benar anak SD atau gimana ya? Oh iya betul Kak ya. Oke, jadi Iya ya, untuk kita sekaligus diskusi kan hari ini ya, gitu. betul. Jadi Mungkin bisa dijadikan panelis supaya dia bisa berkomentar seperti apa, ya, jadi nanti atau mungkin ada ya untuk adik Cinta Ananta nanti boleh dikirimkan dulu ya data-datanya supaya kita bisa mengetahui apakah ya sebelum datanya. pernah juara atau memang sudah pernah atau Mic-nya sudah saya buka, kalau misalnya mau diajak Iya. ngobrol silahkan. Iya, oke. Iya, diajak ngobrol dulu Bu Iya, Fatma. iya. Halo, adik Cinta Nanta. Ya, adik Cinta. Bisa dibuka mic-nya adik Cinta. Ya, Ini tampilan seperti ini bisa diklik yang mic-nya. iya sudah terbuka kayaknya nih ya. Adik Cinta. Iya. Sudah dibuka tapi ditutup lagi, sepertinya mungkin malu. Oh iya, Malu. malu-malu ya. Iya, jadi gimana nih? Nggak bisa dapat hadiah nanti kalau malu-malu, karena kita nggak yakin ya Kak Jepta ya, apakah ini anak Iya. SD atau jangan-jangan kakaknya. Iya, Heeh. dikonfirmasi lah. Iya. Ya, harus kita Paling tidak pastikan anak dulu. SD lah. Iya, Jangan kita sampai harus kenal, pastikan iya. ya Kak Jepta ya. Kan kasihan kalau ini kan iya kan ini kelas anak SD. Iya, Kalau betul. dijawab untuk anak SMP, SMA kan nantinya tidak tepat sasaran nantinya Iya, untuk hadiahnya bahkan materinya. Iya. Oke, bagaimana nanti kita alihkan loh, adik Cinta, kalau tidak ada suaranya. Ya, di sini Kak Jepta ya ada yang kedua adik Taufan Bagas Putra. Itu juga jawaban tercepat Iya. kedua. Ya. Iya. Ternyata banyak yang jawab benar semua nih Kak Jepta. Kayaknya pintar-pintar semua mereka. Iya. Iya. Memang anak Indonesia kan pintar-pintar, Bu. Iya, betul sekali Kak. Oke, bisa kita lanjut atau bagaimana, Bu Fatma? Iya. Maksudnya begini, ini kan juga minggu Sapa DRB khusus konsultasi. Jadi alangkah baiknya yang sempat menjawab diberikan kesempatan untuk berkomentar, bersuara, kemudian jadi diberi seperti itulah. Iya. Jadi khusus adik Cinta, kalau boleh mungkin memperkenalkan nama Betul. Kalau atau apa. ya kita tunggu aja Kak Jepta ya 5 menit, kalau tidak ada saya cadangkan adik Taufan. Gitu ya. Iya, Adik seperti Taufan. itu. Ya, kemudian ada juga ini adik Erastis. Nah, ini saya sementara cadangkan Iya. dulu. Jadi semuanya jawabannya benar, Iya. tapi kalau tidak ada konfirmasi ya kita berikan juaranya ke Iya. adik-adik yang lain ya. Oke, silakan Kak Jepta dilanjut saja. Iya. Kan iya, saya lanjutkan ya. Ya. Jadi mengenal sifat-sifat perkalian. Mengenal sifat-sifat perkalian, sifat-sifat ada yang pertama, sifat pertukaran atau komutatif. Contohnya seperti ini. 3 kali 5 sama nilainya dengan 5 kali 3 atau pertukaran. Jadi sifat yang kedua, pengelompokan atau asosiatif. Contohnya seperti ini. 2 kali 3 kali 5 sama nilainya 2 kali 3 kali 5. Jadi kalau misalkan kita 2 kali 3 nilainya kan 6. 6 kali 5 30. Sama nilainya dengan 2 kali 3 kali 5 kan 15. Berarti 2 kali 15 sama dengan 30. Kemudian sifat penyebaran. 2 kali 3 ditambah 5 itu sama dengan 2 kali 3 tambah 2 kali 5. Oke, kita lanjut. Menyelesaikan perkalian dengan cara bersusun. Misalkan 3 kali 24. Alangkah baiknya yang 24 kita tulis pertama, kemudian 3 di bawahnya. Caranya pertama adalah kita kali secara bersusun seperti ini.
4 kali 3. Kita kali 4 dengan 3, dia menjadi 12. Berarti kita tulis satuannya 2, satunya disimpan di atas 2. Kemudian kita kali 2 kali 3. 2 kali 3 kan 6. Tambah dengan 1 yang tadi 7. Ditulis 7. Jadi hasilnya 3 kali 4, 24 sama dengan 72. Oke, contoh yang kedua, 13 kali 54. Kita tulis pertama 54, di bawahnya 13. Berarti kalau kita kali, pertama kita 4 kali 3. 4 kali 3 itu kan 12. Kita tulis 2, simpan 1. Lanjut, 5 kali 3. 5 kali 3 kan 15. Ditambah dengan 1, dia menjadi 16. Kita tulis di bagian bawah. Langkah berikutnya, kita kali 1 dengan 4. 1 kali 4 kan 4 nilainya. Ditulis 4 dan dicatat di bawah angka 6 atau di puluhan. Kemudian 1 kali 5. Kita tulis 5, catatnya di bawah 1. Nah, sehingga kedua bilangan ini kita jumlahkan. 2, 6 tambah 4, 10. Kita tulis 0, simpan 1. Kemudian kita jumlahkan 1 ditambah 1 ditambah 5. Sekali lagi, 1 ditambah 5, kemudian ditambah 1. Hasilnya 7. Berarti kesimpulannya 13 dikali 54 nilainya 702. Sekarang pembagian. Pembagian adalah pengulangan berulang-ulang sampai sisanya 0. Sebagai contoh, 102 dibagi 17. Kita kurangi 102 dengan 17 sampai hasilnya 0. Oh, mohon maaf saya salah ketik di sini. Ini 100. Jadi dikurangi 17, dikurangi 17, dikurangi 17, dikurangi 17, dikurangi 17, dikurangi 17 sampai dapat 0. Itu sebenarnya ada 6 kali pengurangan. Sekali lagi, ada 6 kali pengurangan. Jadi ini mohon maaf disalah ketik ini. Ini 102. 102 dikurangi 17, dikurangi 17, dikurangi 17, dikurangi 17, dikurangi 17, dikurangi 17 dapat 0. Dan 17 ini dikurangi sebanyak 6 kali. Sehingga 102 dibagi 17 dapat disimpulkan nilainya 6. Hubungan perkalian dan pembagian. Misalkan 5 kali 3 itu sama dengan 15. Kita bisa tulis dalam bentuk pembagian menjadi 15 bahagi 5 sama dengan 3. Boleh juga kita tulis 15 bahagi 3 sama dengan 5. Jadi sekali lagi adik-adik, kalau misalkan 5 kali 3 sama dengan 15, bisa kita tulis 15 bahagi 5 sama dengan 3, bisa juga 15 bahagi 3 sama dengan 5. Menyelesaikan pembagian dengan cara bersusun. Misalkan 488 bahagi 4. Berarti kita tulis seperti ini. 488 yang di dalam, 4 yang di luar. Nah, sekarang pertanyaannya 4. Angka 4 ini. 4 ini 4 kali berapa sama dengan 4? Ya, benar 1. 1 kali 4 sama dengan 4. Kita kurangi 4 kurang 4, 0. 8-nya kita turunkan ke bawah. Kemudian pertanyaan kedua, 8 ini adalah 4 kali berapa? Dapat 2. 2 kali 4 sama dengan 8. Kita kurangi lagi. Dan ternyata 8 kurang 8, 0. Sisa satuan 8 ini kita turunkan lagi ke bawah. Nah, dengan cara yang sama yang pertama dan kedua tadi, kita tentukan 8 ini sebenarnya 4 kali berapa? Itu adalah 2 kali 4 sama dengan 8. Hasilnya 0. Selesai, habis. Sehingga kesimpulannya bahwa 488 bahagi 4 itu sama dengan 122. Oke, Bu Fatma, kita kembali pada kuis yang kedua.
Tapi sebelumnya yang tadi sudah dikonfirmasi ya, Bu? Nah, ini ada di chat ini Kak Jepta, katanya tadi adik Cinta sudah coba bersuara tapi tidak ada suara. Iya. Nah, jadi bisa dikonfirmasi lagi ya, atau bisa nggak diklik di bagian atas? Iya. Oh, dia kelas 6 S6 SD, Kak. Oh, iya. Oke, kita percaya saja ya, Bu, atau gimana? Dia sudah jawab ya. 6 SD, 6 SD. Oke. Kita bisa lanjut dengan kuis yang kedua. Ya, oke, baik adik-adik. Setelah penjelasan Kak Jepta tadi, kita akan lanjut untuk kuis Ki Hajar Sapa DRB yang kedua. Ya, sudah siap ya adik-adik? Jangan lupa ya, ditulis Ki Hajar 2 Iya. sama dengan apa jawabannya. Ya. Baik, kita akan mulai Kak Jepta. Ya, Ki Hajar, kita harus belajar. Siap. Belajar. Oke. Pertanyaan seperti ini. Tunggu saya baca dulu ya. Jadi, Pak Denny adalah seorang ayah yang adil. Ia pergi membeli buah ke Indo April dengan membawa uang Rp100.000. Setibanya di Indo April, dia melihat pajangan buah apel yang tersusun rapi di tempatnya. Selanjutnya Pak Denny mengambil beberapa buah apel. Setelah ditimbang ternyata berat rata-ratanya tiap buah apel 100 gram. Jika harga 1 kilogram buah apel Rp100.000, berapakah banyak masing-masing? Sekali lagi, berapakah banyak masing-masing yang dibeli bapak tersebut kepada 5 orang anaknya? Jadi, hati-hati pertanyaannya. Disimak baik-baik ya. Berikan kesempatan mungkin bawa mic ya, Bu Fatma. Ya. Oke, silakan adik-adik. Ya, siapa yang Ya, cepat? ya. Ayo. Oke, sudah banyak yang menjawab nih Kak Jepta. Iya. Oke, diberikan kesempatan dulu ya. Mungkin 1-2 menit. Masih ada waktu kan? Banyak kan? Oke. Ya, sudah boleh mungkin Kak Jepta. Ya, ditutup saja. Boleh, Kita kita akan hitung mundur ya. mundur, ya. 5, 4, 3, 2, 1. Sebelum kita lihat yang menjawab benar, kita ikuti penjelasan dulu. Uang Pak Denny Rp100.000 hanya bisa membeli buah apel sebanyak 1 kilogram. 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. 1000 gram dibahagi dengan 100 gram, artinya 100 gram itu kan berat buah setiap buah apel. Kira-kira seperti itu. Jadi dibagi 1000 dibagi 100 dia menjadi 10. Artinya uang Pak Denny hanya dapat membeli 10 buah apel. Selanjutnya Pak Denny memiliki 5 orang anaknya. Karena Pak Denny adalah ayah yang adil, maka ia membagi 10 buah apel tersebut sama banyak kepada kelima anaknya. Sehingga 10 dibagi kelima anaknya itu sama dengan 2. Jadi jawaban yang benar adalah 2. Tadi jawaban 2 di poin Iya, A. jawabannya A. Jadi yang jawaban yang benar adalah Jawabannya A, A. ya Kak Jepta. Oke. Bisa dilihat. Kita akan lihat Ya, ada di sini jawabannya Kak A. Jepta yang tercepat tapi salah kurang tepat jawabannya. Jadi kita lihat selanjutnya yang tercepat tapi benar ya. Ya, di sini atas nama Grace Hervey Simamora. Ya, adik Grace Hervey. Ya. Ki Hajar Ya, 2 sama dengan A. minta tolong ya. Minta tolong sama Marta Marta, ya. untuk dijadikan
dan panelis supaya bisa dikonfirmasi. Grace Siapa, Pak? Simamora. Grace Simamora. Grace Ya, Hervi. Hervi Simamora. Iya. Ya. Silakan adik Ya, Grace. halo adik Grace. Selamat siang. Iya, Selamat siang, siang. Adik Grace. Dari mana? Dari sekolah mana, adik? SIKL. Dari sekolah SIKL. Halo, Kak Jepta dengar suaranya? Sama saya Halo, agak kabur-kabur, agak samar. Ya, halo adik Grace dari sekolah mana? Boleh disebutkan? Dari sekolah mana? Provinsi, kota mana? Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Oh, Kak Jepta, sekolah aduh, Indonesia jauh sekali nih Kak Jepta. Oh. Kuala Lumpur. Oh, sekolah Indonesia dari Kuala Lumpur. Oh, hebat. Hebat, aduh. Iya, iya. Baik. Oh. Kelas berapa adik Grace? Kelas berapa ya? Kelas 3 SD. 3 SD. Oh, hebat. Memang materi ini kan materi yang kelas 3 SD sekarang. Oke. Oke, selamat ya Adik Grace. Jangan Selamat lupa ya, Adik Grace. datanya di chat. Ya, datanya nanti di chat ke privat saya ya. Cari nama saya Fatma Saryati. Ya, oke. Jangan lupa nama, kelas, nomor HP, kemudian asal kota, kemudian providernya apa. Oke, selamat ya Adik Grace telah memenangkan juara kuis Ya. Hajar 2. Cari Bu Fatma ya, kemudian di chat datanya. Selamat ya Adik Grace. Oke. Iya. Ya, baik. Kak Jepta, Oke, jangan lupa terima ya kasih. nanti ya. Selesai. Oke, jadi sudah selesai materi Kak Jepta ya. Baik adik-adik. Jadi itu tadi penjelasan Iya. dari Kak Jepta ya. Oke, untuk supaya tidak membuang waktu, Iya. kita akan masuk ke narasumber kita yang kedua ya adik-adik. Disimak baik-baik dan disiapkan siapa yang tercepat menjawab nanti di kuis selanjutnya dari Kak Betty. Halo Kak Betty, bagaimana? Sudah siap? Halo Ibu, sudah siap. Oke, lanjut Bu Kak Betty. Selanjutnya materi dari Kak Betty. Adik-adik sudah siap menyimak. Iya. Ini apa jadiin host, jadiin presenter dulu ya. Oh iya betul, Mbak Marta ya. Ajib. Oke, menunggu dulu ya, Mbak Marta. Silakan dijadikan presenter dulu, Kak Betty-nya. Oh, udah Ibu. Ya, oke, udah. Ya, baik adik-adik, kita simak ya materi dari Kak Betty Marlina. Silakan Kak. Udah muncul ya Bu? Ya, oke, sudah. Oke. Oke, kita slide. Baiklah, terima kasih untuk Ibu Fatma selaku moderator hari ini dan juga terima kasih untuk Pak Jefta yang sudah di sesi pertama tadi. Sekarang masuk ke sesi kedua. Di sini materi untuk anak-anak SD di kelas tinggi ya. Nah, materinya itu mengenai tradisi asli Nusantara. Nah, tadi kan udah pagi tadi adik-adik sudah menonton tuh tayangan di TVRI tentang tradisi asli Nusantara. Nah, kali ini kita akan lebih mendalami, bisa konsultasi mengenai ini, yaitu perahu jong. Nah, apa sih perahu jong itu? Yuk kita simak dulu. Jadi, di sini perahu jong merupakan miniatur perahu layar. Tidak dikemudikan oleh manusia, namun sangat bergantung pada arah angin. Permainan jong ini dulu hanya menghilangkan penat ketika di kala sore hari sesudah melaut. Biasanya orang bermain jong dengan 4 atau 5 orang di pesisir pantai. Nah, perahu jong ini adik-adik terbuat dari kayu atau kayu yang berasal dari pohon pulai atau kayu pulai atau juga bisa disebut juga dengan kayu mentagoh ya. Nah,
perahu jong ini seiring berjalannya waktu berkembang. Bagaimana ini? Jadi, perahu jong ini merupakan permainan rakyat khas Melayu yang cukup melegenda di Kepulauan Riau. Di mana provinsi Kepulauan Riau itu ya? Di sini nih, di dekat Singapura, di dekat Malaysia Singapura ya. Nih, Kepulauan Riau ini, provinsi Kepulauan Riau ini berbentuk kepulauan. Jadi banyak sekali pulau-pulau yang di provinsi ini gitu. Ini contoh-contoh pulaunya itu ada Pulau Karimun, Pulau Batam, dan Pulau Bintan. Nah, permainan jong ini berkembang atau aslinya berasal dari Kepulauan Riau ini, ya. Jadi di provinsi Kepulauan Riau. Jadi untuk adik-adik yang dekat Kepulauan Riau pasti udah tahu nih. Nih, sejarah perahu jong ini perahu jong ini tidak ada yang tahu pasti nih kapan dia muncul pertama kali. Namun perahu jong ini muncul terus berkembang secara turun-temurun sejak adanya kerajaan Melayu. Jadi perahu jong ini ada sejak kerajaan Melayu pada zaman dahulu kala. Nah, asal muasalnya yaitu ketika ini mereka kan tinggal di kepulauan, di pulau-pulau yang berada di pesisir-pesisir pantai. Nah, yang mayoritasnya bekerja sebagai nelayan. Ketika nelayan itu melaut atau mencari ikan di laut, maka anak-anak nelayan ini menunggu kedatangan orang tuanya sore hari. Nah, mereka menunggu dengan menirukan perahu layar kecil tanpa awak seperti yang digunakan ayah mereka. Jadi mereka buat perahu kecil yang sederhana untuk meniru perahu yang digunakan oleh orang tuanya. Jadi anak-anak ini yang awal mulanya menciptakan perahu jong ini. Lalu seiring mengikuti zaman terus berkembang. Jadi perahu jong ini tidak hanya dimainkan oleh anak nelayan aja. Nah, rupanya para nelayan juga suka loh bermain perahu jong ini ketika mereka tidak melaut. Ketika mereka tidak melaut untuk mencari ikan, mereka mengisi waktu luangnya, mengisi waktu senggangnya dengan bermain perahu jong ketika sore hari. Itu. Nah, untuk memainkan perahu jong ini adik-adik memerlukan keterampilan khusus. Jadi nggak bisa langsung main aja perahu jong gitu ya. Tapi ada keterampilan khusus agar perahunya tidak tenggelam, tidak oleng, tidak kesana kemari, tapi bisa jalan lurus. Dan juga harus tahu arah angin, karena perahu jong ini layarnya itu kan tidak ada kemudi, tidak ada orang yang mengemudikan, hanya mengandalkan angin yang bertiup seperti itu. Perahu jong ini gambar perahu jong ya, ada yang kuning, ada yang biru, dan ada juga berbagai warna layar yang juga berbagai warna. Waktu yang tepat memainkan perahu jong, ternyata memainkan perahu jong ini ada waktu-waktunya, tidak sembarang waktu, tidak sesuka kita ya mau mainnya kapan. Jadi waktu yang tepat itu ketika ada angin yang cukup kencang, karena perahu jong ini memanfaatkan angin untuk berlayar, untuk melajunya gitu. Nah, kapan angin atau waktu yang tepat itu? Yaitu pada saat musim utara dan atau musim selatan, yaitu anginnya bertiup dari laut ke darat. Nah, jadi kalau angin dari darat ke laut dia nggak bisa. Jadi ketika perahu jong ini dimainkan, memanfaatkan angin dari laut di bibir pantai itu, nanti perahunya melaju menuju pantai. Nah, jadi adik-adik di Kepulauan Riau ini harus memperhatikan waktu juga ketika mereka mau memainkan perahu jong. Ini nih bentuknya ya, sekali. Lalu bagaimana ya cara membuat perahu jong ini? Jadi perahu jong ini dari zaman dahulu kala dibuat dari kayu yang ringan. Kayu apa? Ya, namanya kayu pulai yang menyerupai pohon karet. Ya, pohon karet kalau di desa-desa itu ada ya.
panjangnya sekitar 50 cm dan juga ada yang lebarnya sampai dengan 2 meter ya adik-adik. Nah, kenapa sih pakai kayu pulai? Kenapa nggak kayu-kayu yang lain? Pertanyaannya gitu. Nah, kayu pulai ini saat dibuat perahu jong atau dibentuk menjadi perahu jong, dia akan ringan dan akan mengapung di air. Itulah mengapa sebabnya dipilih kayu pulai. Nah, kayu pulai ini ketika mengapung di air dan mudah melaju cepat tertiup oleh angin seperti itu. Ini alasan pemilihan kayu pulai sebagai perahu jong. Nah, panjang perahu jong ini bervariasi ya. Ada yang sedang, kecil, dan juga besar. Kalau yang ukuran besar itu hampir 2 meteran ya panjang perahu jongnya. Itu tentang pembuatan perahu jong. Pembuatan perahu jong ini sangat sederhana ya adik-adik. Cuma membutuhkan gergaji, palu, paku, dan alat-alat tukang lainnya. Sangat sederhana. Jadi nelayan-nelayan ini sering membuat perahu jong ketika mereka punya waktu luang dan memainkannya ketika sore hari menjelang maghrib. Ya. Nah, bagian perahu jong, ternyata di perahu jong ini ada bagian-bagian khususnya nih. Ada bagian-bagiannya, ada fungsi-fungsinya masing-masing. Oke, yang pertama adalah kate. Kate ini dipasang di sebelah kiri atau kanan jong untuk menyeimbangi badan jong. Jadi yang ini nih, yang di angka nomor 1 ini namanya kate. Kate ini untuk menyeimbangi supaya jong itu tidak jatuh, tidak tenggelam seperti itu. Lalu bagian kedua adalah lunas atau dasar jong. Ini yang perahunya ini atau dasarnya ini, badannya ini namanya lunas ya. Lalu ada lagi yang ketiga, haluan jong. Haluan jong tuh yang di bagian depan. Nah, di sini luan atau haluan jong ya. Dan angka yang keempat yaitu layar. Tentunya tahu dong perahu layar. Ini gambar layarnya, warna kuning atau warna oranye dan warna-warna lainnya. Layar ini yang akan menggerakkan perahu jong memanfaatkan arah angin tadi. Lalu ada tali gaman dan tali logam. Nah, di sini ada tali gaman di dekat angka 5 ini ada tali gaman dan tali logam untuk menyeimbangi layar ini. Layar ini akan seimbang karena adanya tali di sini. Ini ada juga ya. Lalu ada kemudi nomor 6. Kemudi ini atau kemudi untuk mengarahkan jong kepada tempat yang dituju. Jadi mainnya itu pegang dari angka 6 itu didorong ke depan gitu. Jadi perahu jong ini akan melaju memanfaatkan arah angin, memanfaatkan angin tadi dan tidak tenggelam gitu. Lalu ternyata perahu jong ini dilombakan loh adik-adik. Nih seperti ini contoh lombanya nih. Ini mereka sedang melakukan lomba perahu jong. Nah, biasanya perlombaan perahu jong ini dilakukan atau diadakan pada saat perayaan ulang tahun Republik Indonesia atau 17 Agustus itu ya, atau di event-event kebudayaan lainnya. Jadi para nelayan, para masyarakat di Kepulauan Riau ini berbondong-bondong meramaikan kegiatan perlombaan perahu jong. Nih contohnya nih, mereka sedang melakukan perlombaan perahu jong. Jadi perlombaan perahu jong ini adik-adik, ada mereka para nelayan ini atau orang-orang yang membawa perahu jongnya ke tengah laut. Lalu mereka melajukan perahu jongnya ini hingga ke garis finish di dekat pantai, bibir pantai.